Saya mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum dan bahagia, Bu. Ya, untuk hari ini semua hadir ya Bapak Ibu? Iya, Bu. Hadir, Ya. Bu, semuanya. Oke, semuanya hadir. Untuk materi yang kemarin mungkin sudah saya masukkan untuk RPS ya, dan kontrak pembelajaran selama 1 semester. Nah, pertemuan kali ini kan sudah pertemuan ketiga ya Bapak Ibu ya. Dari yang kemarin RPS itu sudah pertemuan pertama, kemudian dilanjutkan yang kedua, dan ini pertemuan yang ketiga. Ya, Bapak Ibu, saya mau istilahnya untuk mengulang kembali untuk materi yang kemarin kita membahas tentang penelitian tindakan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan slide-kan untuk melanjutkan materi yang kemarin. Nah, apakah sudah terlihat semua di layar Bapak Ibu? Belum. Belum. Oke, sudah, terima kasih. Sampun, Bu. Nah, kali ini akan melanjutkan materi bagaimana PTK. PTK kemarin sudah di awal saya menjelaskan apa toh PTK itu, apa yang dimaksud dengan PTK. Nah, ini sekarang kita akan melanjutkan untuk PTK. PTK di sini adalah penelitian tindakan kelas. Yang mana tujuan saya nanti supaya Bapak Ibu bisa melakukan suatu penelitian. Penelitian itu dilakukan hanya ada di dalam kelas gitu. Apa yang harus dilakukan awalnya dalam penelitian tindakan kelas? Bapak Ibu harus yang utama adalah melakukan identifikasi masalah Bapak Ibu. Identifikasi masalah di dalam kelas itu apa saja, permasalahan yang ada di dalam kelas itu apa saja. Perlu diketahui yang utamanya kita harus melakukan observasi. Observasi dilakukan di mana? Kalau yang namanya penelitian tindakan kelas pastinya itu hanya dilakukan di dalam kelas untuk mengetahui permasalahan apa yang ada di dalam kelas. Nah, sudah saya tuliskan di sini bahwa masalah yang akan dihadapi guru yang terjadi keseharian di dalam kelas itu akan menjadi pokok utama nanti kita di dalam menentukan topik atau judul dalam penelitian tindakan kelas kita. Masalah utama yang harus dipecahkan atau diatasi di dalam kelas itu, yang pertama adalah masalah penguatan kompetensi. Kemudian masalah rendahnya keterampilan, kemudian masalah miskonsepsi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu mengetahui di mana di saat kita observasi di kelas, gitu. Kemudian masalah rendahnya minat belajar dan masalah aktivitas belajar. Karena apa di sini? Penelitian tindakan kelas itu kriteria di dalam PTK di sini untuk meningkatkan hasil belajar yang pada awalnya di saat kita observasi itu hasil belajarnya rendah, akan menjadi naik, maka kita melakukan penelitian, gitu. Nah, tujuan apa kita selalu melakukan penelitian tindakan kelas di sini? Untuk mengetahui seberapa jauh sih siswa kita di dalam kita memberikan pembelajaran di kelas, seberapa hasilnya di dalam penilaian nanti, setidaknya kita akan mengetahui apakah masih di bawah KKM atau tidak. Nah, KKM di sini biasanya itu yang menentukan siapa Bapak Ibu? Sekolah. Yang menentukan KKM sekolah. Ya, oke. Jadi setidaknya KKM di sini ditentukan pada sekolahan masing-masing. Tiap sekolahan pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu ya untuk menentukan KKM-nya. Nah, disinilah kita harus melakukan observasi sebelum kita memulai atau sebelum kita membuat judul dari penelitian tindakan kelas nanti. Itu tujuan kita untuk observasi. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh identifikasi masalah berdasarkan pengalaman guru di kelas. Di sini materi yang diajarkan dengan metode konvensional. Ini kita bisa tahu, si peneliti bisa tahu setelah kita melakukan observasi tadi. Yang mana di dalam kelas itu ternyata gurunya itu menggunakan metode pembelajarannya masih konvensional. Sehingga anak-anak yang diajarkan mungkin kurang di dalam memperhatikan gurunya di dalam memberikan penjelasan di kelas. Gitu. Kemudian menjelaskannya masih dengan ceramah. Dilanjutkan setelah ceramah, dilanjutkan dengan soal-soal. Nah, di situ kita mengetahuinya di saat observasi, Bapak Ibu. Jadi, kita mau melakukan penelitian tindakan kelas yang utama harus apa dulu, Bapak Ibu? Iya, harus observasi. Tidak langsung kita bisa masuk kelas, kemudian menentukan judulnya ini apa. Itu tidak bisa, karena nanti kita tidak bisa untuk menemukan permasalahan yang ada di dalam kelas. Makanya kita perlu observasi untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah yang ada di dalam kelas. Kalau kita sudah mengetahui seberapa
anak-anak di dalam kelas di dalam memberikan gurunya memberikan penjelasan di dalam kelas, kemudian anaknya menerima penjelasan guru itu seperti apa. Nah, baru kita nanti akan mengangkat topik yang ada di dalam judul penelitian kita itu apa. Seperti tadi, misalnya masih menggunakan ceramah atau konvensional, sehingga di sini siswa-siswinya ada yang pura-pura ke kamar mandi dan selanjutnya. Itu salah satu contoh untuk kita mengetahui identifikasi masalah yang ada di dalam kelas. Nah, ada nggak kira-kira contoh lain selain itu? Ada lagi. Mungkin di saat setelah menerangkan gurunya di dalam kelas, itu nanti gurunya hanya bisa memberikan soal-soal saja. Buka halaman sekian dan kerjakan. Nah, itu contoh juga permasalahan di sini. Kenapa seperti itu? Karena di sini belum tentu siswanya tadi bisa di dalam menangkap apa yang sudah dijelaskan di dalam pembelajaran di kelas tadi. Maka kita perlu si peneliti itu benar-benar meneliti dan melihat langsung di kelas bagaimana kondisi di kelas di saat sedang pembelajaran berlangsung. Itu yang utama di dalam contoh identifikasi masalah. Kemudian dari kita sudah mengidentifikasi masalah tadi, perlu adanya analisis masalah. Analisis masalah pengalaman guru di sini. Pengalaman guru di sini setelah kita melihat dalam observasi, ternyata siswa kurang aktif. Kurang aktifnya di mana? Ya karena gurunya tadi hanya menerangkan saja di dalam kelas, hanya memberikan penjelasan saja di kelas, tidak pernah bertanya kepada siswanya apakah sudah paham atau belum. Nah, berarti siswa kurang aktif di situ. Siswa hanya bisanya mendengar tapi belum bisa memahami apa yang dijelaskan. Kemudian minat belajarnya itu rendah. Dan hasil belajarnya pun pasti juga akan rendah. Mungkin di sini kurang dari KKM. Karena apa? Metodenya tadi masih menggunakan konvensional atau ceramah. Mungkin ini yang akan membuat menjadikan permasalahan tadi di dalam kelas gitu. Nah, dari identifikasi masalahnya, kualitas pembelajarannya di dalam kelas tadi, kemudian prestasi belajarnya rendah dan metodenya kurang menarik. Kurang menarik karena gurunya di dalam kelas hanya menerangkan saja, setelah itu memberikan soal-soal, kalau tidak disuruh belajar sendiri dengan menggunakan buku LKS. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini harus benar-benar di dalam observasi sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas, benar-benar harus mengamati langsung. Dan dalam pengamatan itu tidak hanya satu kali Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita mungkin dalam observasi itu sekali datang, belum terlihat masalah apa yang mau kita angkat di dalam judul penelitian kita. Kemudian mungkin besok lagi, kedua kalinya akan datang lagi untuk observasi lagi. Jadi bisa 2-3 kali kita observasi untuk menentukan satu judul dari permasalahan yang kita dapat di dalam kelas tadi. Temuan di sini apa? Temuannya setelah kita observasi tadi, ternyata nilainya itu rendah di bawah KKM, mungkin KKM-nya 75. Nah, itu siswa-siswinya nilainya mayoritas adalah kurang dari 75. Temuannya adalah kualitas PMB-nya rendah. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena metode pembelajarannya tadi kurang menarik. Nah, ini didapat di dalam observasi tadi. Setelah kita observasi, tentunya kita sudah mengetahui Bapak Ibu ya. Jadi mengetahui apa sih yang mau kita angkat nantinya di dalam penelitian tindakan kelas ini. Nah, karena nilai-nilainya itu di bawah KKM, kemudian metodenya itu masih menggunakan ceramah, sehingga siswa-siswinya itu kurang di dalam memberikan, kurang aktif di dalam pembelajaran. Jadi kita harus mengangkat supaya KKM atau nilainya itu di atas KKM bagaimana. Nah, ini yang akan kita angkat menjadi judul dari penelitian tindakan kelas nanti. Gitu. Judul penelitian tindakan kelas itu tadi saya sudah sampaikan di sini untuk meningkatkan. Berarti di sini sudah terlihat dalam observasi nilainya rendah. Supaya meningkat itu harus bagaimana? Apa yang akan kita ubah di situ? Karena di dalam observasi kita sudah melihat bahwa metodenya masih menggunakan konvensional ya, metode konvensional, sehingga siswa kurang aktif. Jadi di sini kita harus tahu, biar nanti nilainya itu menjadi meningkat dari kurang dari KKM menjadi lebih dari KKM, apa yang harus kita ubah di sini? Yang utama yang akan kita ubah apanya Bapak Ibu kira-kira?
Metodenya, ya, Metodenya. metode yang kemarin itu hanya menggunakan konvensional atau ceramah saja. Mungkin setelah kita melakukan penelitian tindakan kelas, di sini treatmentnya kita menggunakan metode yang berbeda. Metode itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya, banyak sekali metode pembelajaran, tidak hanya konvensional, bisa memakai jigsaw, bisa memakai stat, dan banyak sekali di situ. Nanti Bapak Ibu tinggal untuk apa, istilahnya materi kita apa gitu. Materi kita yang akan kita ajarkan di kelas itu apa, kita sesuai dengan metodenya. Jangan sampai istilahnya materinya tidak sesuai dengan metode pembelajarannya lagi gitu. Jadi untuk metode itu harus kita ubah. Yang awalnya adalah konvensional, sehingga di dalam penelitian tindakan kelas kita nanti metodenya kita ubah menggunakan jigsaw misalnya begitu. Kemudian siswanya kurang aktif, nah besok setelah kita lakukan treatment atau penelitian tindakan kelas menggunakan siklus di sini, dengan metode yang berbeda, diharapkan siswa-siswinya hasilnya nilainya menjadi lebih baik atau di atas KKM. Nah, analisis penyebab atau akar masalah di sini sudah saya buatkan diagramnya ya Bapak Ibu. Yang pertama mungkin analisis atau penyebab akar masalah di sini materinya terlalu sulit. Kemudian banyak hafalan. Banyak hafalan biasanya siswa-siswinya ada yang takut. Karena apa? Karena sulit di dalam menghafal, itu juga bisa. Pemahaman rendah, kurangnya motivasi, kualitas PBM dan hasil belajarnya rendah. Nah, di sini peran guru yang dominan adalah peran guru di sini. Dominan di dalam permasalahan di sini adalah peran guru sebenarnya. Karena apa gurunya di sini? Ya tadi awalnya adalah metodenya di dalam pembelajaran hanya berceramah saja atau kurang menarik. Itu akar penyebab masalahnya. Nah, dari situ sudah bisa terlihat Bapak Ibu, untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam tindakan atau penelitian tindakan kelas di sini, metode tadi ya yang kita harus ubah itu yang utama. Kemudian di dalam untuk mengatasi masalah di sini metode ceramah biasanya digunakan untuk gurunya tadi. Padahal di sini biar siswa aktif, Bapak Ibu harus tahu supaya siswa aktif dengan materi seperti ini apa yang harus saya pakai di dalam metode pembelajaran ini. Jadi harus disinkronkan ya. Jangan asal materinya ini kemudian karena metodenya itu yang bagus itu sepertinya jigsaw, kita pakai jigsaw aja, tidak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan materinya apa supaya tepat, itu menggunakan metode yang mana. Untuk menarik siswa supaya siswa aktif itu harus bagaimana. Itu Bapak Ibu harus bisa mengatasinya untuk kita melakukan penelitian tindakan kelas di sini. Nah, sekarang pemilihan metode. Pemilihan metode tadi tidak hanya konvensional ya Bapak Ibu. Ini hanya saya contohkan beberapa saja pendekatannya dengan mungkin metode penelitian tindakan kelas boleh menggunakan PBL, CTL, dan inquiry. Ini hanya dalam pemilihan metode, tapi banyak sekali metode, ada STAT, ada mixed-math, kemudian ada jigsaw. Nah, ini banyak sekali. Hanya saya contohkan 3 di sini kan, tetapi Bapak Ibu bisa menyesuaikan atau mensinkronkan dengan materi yang ingin disampaikan di dalam kelas, di dalam menentukan metode seperti itu. Nah, kenapa di sini kita harus menggunakan metode di dalam kelas? Ya, tadi jika kita tidak menggunakan metode atau metodenya tidak tepat, siswa-siswinya akan menjadi malas, akan menjadi apa selain malas Bapak Ibu? Kalau kita tidak suka di dalam pembelajaran itu. Tidak bersemangat, Bu. Tidak bersemangat, betul. Akan malas, tidak bersemangat, kemudian banyak alasan lah untuk ini, itu. Siswa biasanya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai guru, bisa. Istilahnya bisa, oh kalau seperti ini materi saya, kemudian metode saya ini, pasti nanti siswa akan aktif bertanya. Jika tidak tahu, pasti akan mencari tahu. Apa? Misalnya contohnya, kalau di dalam pembelajaran itu untuk yang tepatnya misalnya ya di dalam pembelajaran matematika misalnya Bapak Ibu, di dalam pembelajaran matematika tentang perkalian gitu ya, tentang perkalian kira-kira menggunakan apa ya, karena kan matematika itu perkalian kemudian harus dilakukan dengan metode, kita harus menggunakan apa misalnya gitu. Perkalian itu
misalnya 1 kali 1, udah jelas itu tahu ya 1 kali 1 berapa. Nah, kalau perkaliannya itu istilahnya itu biar menarik perhatian, biar mereka itu tidak hanya menghafal saja dengan 1 kali 1, 5 kali 5 misalnya seperti itu, apa ya kira-kira supaya siswa itu aktif. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu mulai berpikir, oh cocoknya mungkin menggunakan mixed math. Nah, ini. Jadi harus kita sinkronkan ya dengan apa yang kita tulis, apa yang kita mau pakai di dalam treatment dalam penelitian nanti. Nah, itu tujuan awalnya karena apa? Supaya siswa tadi nilainya menjadi lebih dari KKM. Yang pada awalnya kurang dari KKM, kemudian setelah kita melakukan penelitian karena sudah mengetahui ya kelemahannya apa, permasalahannya apa, sehingga setelah kita lakukan treatment dengan mixed math tadi, siswa menjadi semangat, menjadi ingin tahuannya itu tinggi. Nah, disinilah kita baru melakukan penelitian tindakan kelas siklus pertama sudah mulai suka gitu. Kemudian setelah kita mengetahui semuanya dan melakukan penelitian dengan treatment tadi yang sudah diketahui bahwa awalnya itu dengan metode konvensional, kemudian setelah kita ingin melakukan penelitian kita menggunakan mixed math, siswa-siswi itu sudah antusias dan merasa termotivasi, merasa senang dengan gurunya, itu kita baru bisa untuk istilahnya sudah mengetahui lah. Berarti siswa-siswinya di sini inginnya itu gurunya itu tidak monoton dengan ceramah saja gitu. Nah, dari metode ini, metode yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu, beberapa banyak sekali metode sebenarnya, tapi hanya saya contohkan ini tadi. Ada pertanyaan tidak ya dari sini? Sebelum saya lanjutkan. Tanya Ibu. Ya, boleh, monggo Pak. Ibu, nama saya Suratno, NIM 2022082004 Bu. Oke, silahkan Pak. Baik Bu, tadi sudah dijelaskan tentang penelitian tindakan kelas ya Bu ya. Ya. Kalau melihat kata tindakan kelas ini, kan apakah penelitian ini juga bisa dilakukan di luar kelas Bu? Misalkan kita memiliki kelas, misalkan kelas kita tidak masuk di kelas itu, tapi kita mengetahui permasalahannya, apakah kita bisa melakukan penelitian di luar kelas yang kita maksud tadi Bu? Itu Bu, terima kasih. Oke Pak Ranto. Penelitian tindakan kelas, pertanyaan tadi, apakah penelitian kita bisa dilakukan tidak di kelas gitu ya Pak ya? Gitu ya? Ya Bu. Oke. Ya, penelitian tindakan kelas itu berarti kita penelitian harus ada di kelas. Kalau penelitian kita dilakukan di luar kelas, mungkin di sekolahan ya. Sekolahan itu kan banyak kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti kalau penelitian kita itu dilakukan di keluar dari kelas, banyak kelas, itu dinamakan penelitian sekolah. Jadi penelitian tindakan kelas itu hanya dilakukan di dalam kelas. Dalam kelas itu pastinya satu kelas atau banyak kelas kira-kira di sini. Nah, di dalam satu kelas ya, satu kelas itu Pak. Jadi dalam satu sekolah itu kan banyak kelas. Ya kan? Banyak kelas, mungkin ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau SD sampai kelas 6. Nah, kalau kita melakukan penelitian di kelas-kelas mungkin 2 kelas atau tidak 3 kelas lah, itu bisa dikatakan bahwa itu adalah penelitian tindakan sekolah. Ya, dalam sekolah. Tapi kalau penelitian tindakan kelas itu penelitian yang dilakukan hanya di dalam satu kelas itu. Gitu. Kalau misalkan saya mengajar itu lebih dari satu kelas, misalkan saya ngajar punya kelas 6 Bu, 6 kelas yang saya ajar. Ya. Apakah itu kita hanya ambil satu kelas saja atau bagaimana Bu? Oh ya, kalau misalnya 6 kelas ya dalam satu sekolahan ya Pak, 6 kelas dalam satu sekolahan gitu ya. Nah, 6 kelas itu mungkin terdiri dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau SD begitu kan? Nah, dari situ Pak Ratno harus memilih salah satu di antara 6 kelas itu. Harus mengambil di kelas mana? Difokuskan di kelas mana untuk melakukan suatu penelitian tindakan kelas ini gitu. Mungkin di sini dari 6 kelas tadi, dari kelas 1 sampai kelas 6 yang diambil untuk penelitian tindakan kelas Pak Ratno hanya di kelas 6 saja gitu. Atau di kelas 4 saja gitu.
Ya, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Jadi untuk penelitian tindakan kelas hanya ada di dalam kelas ya Pak ya, satu kelas itu. Kalau Bapak Ibu ingin meneliti lebih dari satu, misalnya tadi mengajar tentang 6 kelas, kemudian ingin dilakukan penelitian tindakan kelas semuanya ke 6 itu nanti bisa dikatakan bahwa itu adalah penelitian tindakan sekolah atau PTS, penelitian tindakan sekolah gitu. Ya baik Bapak Ibu. Dari tadi sudah saya jelaskan semuanya tadi tentang kita observasi, kemudian mengambil masalah. Nah, ini saya akan memberikan salah satu contoh dari judul penelitian tadi yang sudah ditanyakan Pak Ratno tadi. Mungkin di sini saya akan memberikan contoh di kelas 4. Ini salah satu judul saja Bapak Ibu. Judulnya di sini kira-kira tadi karena kita lihat waktu observasi itu nilainya rendah, kemudian setelah kita melakukan treatment itu kita lakukan penelitian tindakan kelas supaya nilainya itu tujuan kita adalah nilainya menjadi tinggi, menjadi naik dari sebelum KKM di atas KKM gitu ya. Mungkin contohnya misalnya KKM-nya di sini 70, nilainya sebelum kita lakukan penelitian tindakan kelas itu nilainya kurang dari 70. Nah, harapan saya tujuan Bapak Ibu si penulis nanti, si peneliti tadi ya, tujuannya kan dari 60 nilainya akan menjadi lebih dari 70. 90 atau 95 bahkan 100. Itu kan tujuan dari kita melakukan suatu penelitian. Nah, judulnya salah satu di sini saya tuliskan adalah peningkatan minat dan hasil belajar mengarang deskripsi dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 ya. Tadi ya Pak Ratno ya, yang mengajar banyak tadi ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini saya ambil hanya di kelas 4 gitu. Hanya di kelas 4 karena apa? Di mana saya observasi di kelas 1 sampai kelas 6 ya. Mungkin di sini saya akan lebih menariknya untuk meneliti di kelas 4. Itu alasan saya kenapa mengambil kelas 4. Misalnya si peneliti seperti itu. Kemudian siswa SD mana Bapak Ibu ya, terserah ya nanti ya untuk sekolahan penelitiannya nanti akan ada di SD mana, misalnya ini hanya contohnya saja sih Bapak Ibu ya, contoh saja di dalam membuat judul gitu. Kalau misalnya SMA ya SMA, kalau SMP ya SMP, tapi hanya satu kelas saja. Kalau SMK atau SMA atau SMP ya yang penting itu istilahnya kita tentukan dengan jelas, misalnya kelas IPA ya IPA berapa, karena di sini ada IPA 1, IPA 2 gitu kan. Jadi harus jelas di mana sekolahnya, kemudian kelas berapanya harus jelas. Dengan menerapkan pendekatan konseptual learning. Ini contoh judulnya. Nah, untuk judul yang saya tulis di sini, dari ke-1 dan ke-2 di sini Bapak Ibu, ini kira-kira yang poin pertama dan kedua ini sama atau tidak Bapak Ibu judulnya di sini? Sama, hanya penulisan saya yang saya bedakan. Sama, ya, sama, hanya penulisan saya yang saya bedakan. Yang pertama adalah peningkatan minat dan hasil belajar mengarang deskripsi dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 siswa SD, mungkin negeri 1 dengan menerapkan pendekatan konseptual learning. Kemudian saya tulis yang kedua adalah menerapkan pendekatan konseptual learning untuk meningkatkan minat dan hasil belajar mengarang deskripsi pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 siswa SD negeri 1, sama. Tapi kita tulis judulnya ada 2 judul di sini yang berbeda. Lah nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan judulnya kira-kira pantasnya seperti contoh yang pertama atau contoh yang kedua. Itu di dalam membuat judul nanti. Ya. Mungkin dari sini Bapak Ibu sudah bisa, istilahnya sudah bisa apa yang besok mau kita buat untuk penelitian, sekolah mana, dan kira-kira apa judulnya, mungkin sudah bisa, setidaknya sudah bisa membayangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini harapan saya nanti setelah saya menjelaskan sampai akhir, nanti Bapak Ibu bisa membuat laporan tentang penelitian tindakan kelas. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Yang bertanya Ibu. Ya. Saya Anton Sri Budaya Bu, NIM 2022 08 2005. Oke. Silakan Pak. Bu, izin bertanya terkait dengan observasi masalah tadi, kan ada poin namanya miskonsepsi Bu. Ya. Mohon penjelasan miskonsepsi itu terkait dengan pemahaman guru
atau proses pembelajaran yang diterima siswa, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anton. Nah, itu terkait dengan pembelajaran guru tadi, Pak. Istilahnya di sini, di dalam guru menerangkan observasi itu peneliti tidak boleh ikut langsung istilahnya ikut menegur gurunya di dalam menjelaskan atau apa, itu tidak boleh ya Pak Anton ya. Jadi di situ sebagai peneliti itu hanya melihat saja. Ya, istilahnya kalau gurunya itu dalam menerangkan itu kurang pas atau di dalam memberikan tugas atau di dalam kelas itu gurunya itu bagaimana dengan siswanya, itu dibiarkan saja. Dibiarkan saja, kita si peneliti itu tidak boleh menegur atau tidak boleh memberikan istilahnya bantuan apapun, itu tidak boleh. Nah, identifikasi masalah rendahnya keterampilan, masalah miskonsepsi. Nah, miskonsepsi di sini tadi, misalnya di sini guru itu di dalam kelas itu hanya istilahnya setelah menerangkan tidak mengetahui apakah siswanya di situ itu bisa menerima apa yang diterangkan, tapi setelah Bapak Ibu guru di dalam kelas itu hanya menerangkan apa yang serasanya harus sebagai tanggung jawab, sudah selesai menerangkan, lalu di sini tidak memberikan pertanyaan, tidak istilahnya bertanya kepada siswanya, apakah di sini sudah paham apa yang dijelaskan, langsung sekaligus memberikan tugas, silahkan kerjakan, silahkan buka halaman sekian, gitu kan. Jadi itu suatu masalah, gitu loh Pak Anton. Jadi itu suatu masalah kan di dalam kita melihat observasi awal. Ini observasi awal ya. Jadi itu suatu masalah yang kita temukan gitu. Tidak boleh setidaknya guru itu hanya begitu saja gitu. Dan itu di sini si peneliti atau Bapak Ibu yang jadi peneliti di situ nanti tidak boleh langsung menegur gurunya atau memberikan bantuan untuk supaya lebih baik itu seperti apa, itu tidak boleh. Gitu, Pak. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Pak. Nah, dari sini Bapak Ibu kira-kira sudah bisa membayangkan belum Bapak Ibu judul apa yang akan kita angkat atau apa yang akan kita pakai di dalam judul penelitian nanti, Bapak Ibu? Pastinya sudah ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau begitu Bapak Ibu tugasnya ya, bukan tugas ya, tapi ini sebagai istilahnya Bapak Ibu besok pertemuan yang akan datang itu Bapak Ibu sudah membawa judul masing-masing ya, baik itu sekolahannya, judul, kemudian setelah itu Bapak Ibu membuat rumusan masalah dari judul Bapak Ibu tadi. Nah, ini untuk pertemuan yang akan datang ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu membuat judul penelitian, kemudian setelah judulnya, kemudian kita membuat kira-kira rumusan masalah dari judul ini itu apa gitu. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mungkin kita sampai cukupkan di sini dulu. Minggu depan kita akan ketemu kembali dan masih dengan materi penelitian tindakan kelas di sini. Dengan membawa judul dan juga rumusan masalah. Gitu Bapak Ibu? Sudah bisa memahami semua nggih Bapak Ibu nggih untuk judulnya dan rumusan masalah untuk besok nggih? Ibu sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Salam, Bu.